Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia serta Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali melimpahkan rahmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat menjalankan puasa tahun 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Pada tingkatan pertama yaitu puasanya orang awam, yaitu orang yang berpuasa hanya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya seperti puasa kita. Adapun tingkatan puasa yang kedua adalah puasanya orang khawas atau puasanya orang soleh. Pada tingkatan ini, orang yang berpuasa selain meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, maka anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Seperti matanya tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang merusak pahala puasa. Contohnya menonton video yang kurang etis di YouTube atau menonton televisi yang adegan-adegannya yang tidak diperkenankan oleh syara. Kemudian yang kedua, telinganya juga ikut berpuasa, tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama, seperti mendengar gunjingan orang, mendengar berita-berita yang tidak mengenakan, dan lain sebagainya. Juga lisannya ini selalu terjaga untuk tidak mengucapkan kata-kata yang kurang bermanfaat. Di antaranya adalah menggunjing, berbohong, memfitnah, ngobrol yang tidak ada gunanya. Demikian pula anggota tubuh yang lain seperti tangan, kaki, termasuk perut. Perut juga dijaga, jangan sampai kemasukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu berbuka tentunya ataupun pada waktu sahur. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu selalu dijaga untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang perkara ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, al-kadzib wal hibatu wal yaminul ghamus wan nadhara bisahawat. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahalanya berpuasa, yaitu yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Ini berarti dikeluarkan oleh lisan. Jadi berdusta itu, walaupun dusta itu skala kecil, itu akan mengurangi pahala puasa kita atau bahkan menghilangkan puasa kita. Ini banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak ditanya orang tua menjawab tidak jujur ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah walhibatu. Walhibatu itu adalah ngerasani kalau dalam bahasa Jawa, atau membicarakan kejelekan orang lain itu, atau walhibatu atau ngerasani. Kalau membicarakan kejelekan orang lain yang nyata itu namanya ngerasani, atau kalau membicarakan kejelekan orang lain yang nyata itu namanya ngerasani. Kalau membicarakan kejelekan orang lain yang tidak nyata, itu malah sudah berarti fitnah. Nah, ini walhibatu ini akan menghilangkan
atau merusak pahalanya orang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah wal yaminul khumus, yaitu menjadi saksi palsu. Kemudian yang terakhir adalah wanadoro bisahawa, atau memandang sesuatu ini dilakukan oleh mata dengan syahwat seperti yang dicontohkan di atas. Kemudian tingkatan puasanya orang yang ketiga itu adalah puasanya orang khawasil khawas, yang biasa dilakukan oleh para shodiqin dan para anbiya terdahulu. Jadi di samping meninggalkan perkara-perkara yang pertama tadi yang membatalkan puasa, juga yang kedua yang dilakukan oleh tingkatan khawas, anggota tubuhnya ikut berpuasa, maka pikiran dan perasaan pada puasa tingkatan ini, tingkatan khawasul khawas, adalah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perkara duniawi, hanya memikirkan perkara ukhrawi. Inilah 3 tingkatan puasa, yaitu yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khawas, kemudian yang ketiga puasanya orang khawasul khawas. Nah, kita harus introspeksi pada diri kita, apakah kita akan cukup pada tingkatan pertama puasanya orang awam yang hanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa saja? Tentu saja tidak. Kita setidak-tidaknya harus ada pada tingkatan yang kedua, yaitu puasanya orang khawas atau yang dilakukan oleh para sholihin terdahulu, yaitu ditambah dengan meninggalkan hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Oleh karena itu anggota tubuhnya ikut berpuasa, mulai dari mata, telinga, kemudian lisan kita, kemudian perut kita jangan sampai kemasukan makanan yang subhat atau haram, kemudian tidak menggunjing dan lain sebagainya. Itu pada tingkatan yang kedua. Pada syukur kita bisa melampaui sampai pada tingkatan yang ketiga, yaitu puasanya orang khawasil khawas. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.